Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa juga Forsa rahimakumullah. Kali ini tamu saya seorang pemuda yang ganteng. Insyaallah. Nah, pantasnya jadi bintang film. Tapi dia memilih menjadi pengusaha. Pengusaha yang sukses mengelola dari usaha keluarga, luar biasa. Mewakili dari PT Sukun Wartono. Tepuk tangan. Assalamualaikum ganteng. Waalaikumsalam Pak Haji. Waduh, jadi gak ada dipuji Pak Haji nih. Masya Allah. Ini jenengan ini pun sinten. Langsung bahasa Jawa ya Pak Haji. Nah, dari Kudus soalnya. Ya ini gak sengaja loh sebenarnya Pak Haji. Iya. Berarti memang udah jodoh mungkin Pak Haji. Namanya Ardian Syah. Ardian panggilannya Ardian. Ardian Syah Edi Wartono. Ardian Syah Edi Wartono. Betul. Masya Allah. Panggilnya Mas Ardi aja ya? Ardi boleh. Apa Syah doang? Waduh. Mas Ardi, ini tentunya ini Sukun Wartono ini suatu perusahaan besar ya, yang berdiri kalau nggak salah tahun dari 46 apa sebelumnya? 1947 lebih tepatnya. 47 betul. Yang didirikan oleh beliau Pak Wartono. Ya. Betul. Ya. Nah, Pak Wartono ini buat Anda sebagai ayah, kakek apa? Jadi Pak Wartono sebagai kakek saya. Jadi saya generasi ketiga. Generasi ketiga. Betul. Oke. Beliau mengelola perusahaan Sukun ini sudah puluhan tahun ya. Betul. Seusia Republik ini kurang lebih ya. Beda 2 tahun ya. Ya. Dan sampai detik ini masih eksis. Masya Allah. Sebagai perusahaan Sukun. Kira-kira apa yang Anda tahu tentang the founder ini Pak Wartono? Yang Anda tahu misalnya karakternya, sifatnya, tekadnya, kegiatannya sehingga sampai sekarang menanamkan satu ke generasi-generasi, menanamkan satu bakat, satu tekad yang luar biasa sehingga bisa bertahan ini perusahaan ini. Seperti apa yang Anda tahu tentang beliau? Jadi sedikit mungkin background ceritanya dulu Pak Haji. Jadi bermula dari perusahaan yang ada di daerah terpencil di Kudus, kita bisa bilang. Jadi memang daerah tepatnya di Kecamatan Gebok. Jadi Kecamatan Gebok itu dulu itu terkenalnya daerah hitam sebenarnya, Pak. Daerah hitam. Ya, jadi daerah hitam itu maksudnya apa itu? Jadi kayak gelap, jadi agak gelap gitu suasananya. Belum ada lampu. Jadi terkenal daerah hitam dalam artian maksudnya banyak mungkin preman, terus kayak maling. Maksudnya memang daerah yang terkenal dengan kriminalitasnya dan lain-lain. Itu di awal banget dulu mungkin sebelum sebelum merdeka dan sampai merdeka pun. Dan kemudian dari Mbak Wartono ini, Muhammad Wartono namanya sebenarnya, tapi disingkatnya MC Wartono. MC Wartono. Muhammad Wartono nama panjangnya. Jadi tapi disingkatnya jadi MC Wartono. Nah, beliau bertekad untuk membuat perusahaan yang memang dapat bermanfaat buat warga sekitar. Jadi kasarannya mereka itu dituntut untuk punya skill supaya bisa kembali ke pekerjaan yang seharusnya dilakukan. Jadi ingin mengubah mindset itulah maksudnya di daerah Kudus sendiri orang tuh mindset udah jelek soal daerah Gebuk zaman dulu banget. Tapi beliau bertekad untuk mengubah itu dan
mengubah ya tidak hanya soal memberi uang atau apa, tapi juga beliau bisa menghidupi lah kasarnya keluarga-keluarga yang ada di sana. Seperti itu, bermula tekadnya dari situ, dan itu yang selalu coba ditanamkan beliau ke keturunan-keturunan, insya Allah. Seperti itu Pak Haji. Ini kita ketahui bahwa PT Sukun Wartono ini perusahaan rokok ya. Betul. Kenapa dikasih nama Sukun gitu? Nggak apel misalnya. Duren gitu mungkin Pak Haji. Ya. Agak nusuk karena duren Pak Haji. Kenapa tidak pasti apel? ada apa filosofinya itu, kenapa Sukun gitu? Iya. Kalau dari zaman dulu banget sebenarnya banyak perusahaan rokok itu dari nama-nama seperti itu, kayak ada Tebu, ada Manggis, jadi ada memang nama-nama. Ada Jambu Bol. Jambu Bol juga. Betul, itu termasuk yang terkenal lumayan besar dahulu di Kudus. Terus ada Siem. Belum. Apa Pak Haji mungkin habis ini mau buat semek gitu mungkin Pak Haji. Ya, jadi bermula dari itu terus di daerah kita itu kebanyakan memang pohonnya sukun. Pohon sukun. Pohon sukun. Akhirnya banyak pohon sukun. Terus akhirnya mungkin sesimpel itu, mungkin sebenarnya nggak banyak filosofi yang ada di belakang nama sukun sebenarnya, cuma karena memang kebanyakan rokok zaman dulu banget itu nama-nama memang nama-nama buah. Okay. Kemudian satu sih juga di lingkungannya juga rumah banyak pohon sukun, akhirnya sukun. Tapi sebenarnya sebelum itu udah ada brand yang dibuat sama Pak Wartono, ada namanya Siem ya, rokok PR Siem dulu. Sekarang masih ada sampai sekarang, dipegang salah satu anaknya beliau, cuma yang memang alhamdulillah berkembang itu yang memang sukun. Dulu zamannya masih namanya PR Sukun, sekarang PT Sukun Indonesia. Sukun tahu kan, Pak Sukun kan? Itu enak banget tuh, direbus pakein kelapa, jadi lapar Pak. Ini teh tubruk tuh. Hujan-hujan gini. Hujan Sukun, dan di Soneta Record pun ada pohon sukun. Ya betul ya, saya lihat tadi. Dan kalau berbuah pasti ada rebusan sukun pakai kelapa, ada yang digoreng. Jadi pengen ya. Coba order bisa nggak Pak Haji di Gojek di Bapak? Oke, saya juga tertarik begini. Memang bakat berbisnis itu ya, di dunia ini dikuasai oleh etnis Tionghoa. Kalau bisnis mereka jago banget. Luar biasa Pak Haji. Luar biasa. Tapi tiba-tiba ada keluarga Muslim, ya. Kemudian sebagai bumi putra bisa mendirikan pabrik yang gak kalah besar dengan mereka-mereka yang ahli dagang ini. Itu bisa dijelaskan gak semangat apa yang diwariskan Pak Wartono ini? Pasti luar biasa ini beliau ini. Jadi kalau bisa sedikit cerita, memang Pak Wartono ini basic dari awal itu memang dagang. Jadi jiwanya sudah pedagang dari awal. Sebelum itu ada sempat bikin pabrik tahu juga. Jadi memang secara jiwanya sudah memang dagang. Dan beliau pun juga menuntut anak-anaknya juga dagang. Mungkin ada beberapa yang dulu sempat, kalau saya sebenarnya tidak pernah secara langsung ketemu beliau, cuma karena jauh kan secara umurnya. Jadi ada beberapa yang memang mungkin mau kerja biasa dan lain-lain, tapi dari beliau tetap menuntut untuk apapun itu yang dilakukan dagang. Dan semangat juangnya itu memang kembali lagi, kalau mindsetnya dari yang ditanamkan dari Mbah Wartono sendiri itu selalu bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita di PT Sukun Wartono Indonesia itu ada tagline namanya Urip Iku Urup. Urip Iku Urup. Saya jadi lanjutin. jadi dari tagline itu memang yang menjadi sebenarnya tagline itu tidak muncul dari beliau sebenarnya, tapi maksudnya secara filosofinya memang yang beliau ajarkan itu, kalau hidup kita ya nggak mungkin hanya sendiri. Maksudnya kita nggak mungkin sendiri, kita
kita perlu bermanfaat juga buat orang lain gitu. Jadi itu sih. Karena ketika kita memiliki lebih, kita bisa lebih berbagi, dan berbagi itu bisa banyak hal lah, Pak Haji. Seperti itu sih. Dan itu yang coba ditanamkan dari beliau, dan mungkin bisa konsisten sampai di generasi-generasi berikutnya. Alhamdulillah. Itu sih Pak Haji. Baik, ini Sukun Wartono ini kan sudah sekian puluh tahun. Dan kata beliau tadi sudah generasi ketiga. Betul. Dikelola bersama, ya kan, oleh ada generasi ini. Nah biasanya kan sifat manusia ini ada iri, dengki, pengen lebih menguasai, pengen ada keserakahan itu, sehingga tidak terjadi suatu komitmen untuk membesarkan perusahaan itu. Akhirnya perusahaan itu buyar gitu kan. Betul. Ini sesuatu yang menarik sekali. Bagaimana perusahaan ini bisa terawat dari generasi ke generasi dengan kekompakan yang luar biasa di antara generasi, di antara keluarga ini. Yeah. Kira-kira apa konsep yang diterapkan oleh keluarga almarhum Haji Muhammad Wartono ini? Ya, jadi kalau kembali lagi yang difikirkan kita bersama dari generasi 2 sampai generasi 3 itu mengenai legasinya, Pak Haji. Jadi soal legasinya. Okay. Jadi memang tujuannya ketika kita dengan banyaknya kita banyak keluarga Pak Haji, kita ada sampai generasi 4-5 itu kita udah ada 100 orang ya. Jadi lumayan banyak juga, dan dari situ ketika tujuannya di perusahaan itu hanya mencari uang atau mencari keuntungan, tentu saja akan berat. Jadi maksudnya muncullah rasa iri dengki yang dimaksud dari Pak Haji. Tapi yang coba ditanamkan adalah kalau mau cari uang dan lain-lain, ya kamu mengembangkan adalah usaha sendiri lagi di luar, atau kamu berjuang di luar sendiri. Tapi di luar itu yang dilakukan di perusahaan ya berkontribusi buat keluarga untuk mempertahankan legasi dari Bapak Muhammad Wartononya. Jadi kalau mindsetnya adalah hanya untuk mencari keuntungan saja, ya hasilnya mungkin nggak sampai generasi 3 dan 4 ini mungkin Pak Haji. Jadi memang kalau menurut saya mindset soal mempertahankan legacy yang ditanamkan beliau, satu sisi juga yang harus dipertimbangkan kan banyaknya karyawan yang hidup dari usaha itu kan juga harus difikirkan juga. Jadi mikirnya sudah soal mempertahankan dan mengembangkan, dan ketika mau cari penghidupan dan lain-lain ya sebaik mungkin ya tidak ngambil keuntungan dari situ lah kasarannya, kalau sebisa mungkin gitu Pak Haji. Ini ada satu firman Allah Subhanahu wa taala nih, Bung Syah. Saya ingin Syahnya dong. Boleh. Kalau Pak Haji yang manggil nggak masalah. Tadi siapa? Ardian boleh Pak Haji. Ardian. Saya ingin mengutip satu firman Allah Subhanahu wa taala tentang berinfak. Qala ta'ala yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka bertanya kepada kamu ya Muhammad, bagaimana cara berinfak? Katakanlah. Jadi ada skala prioritas itu. Yas'alunaka man qul ma anfaqtum min khairin, sesuatu yang diinfakkan dari kebaikan. Pertama lil walidain, kepada kedua orang tua, berinfak gitu. Yang kedua kepada aqrabin, kerabat. Kerabat itu saudara, entah pokoknya yang ada kaitan kerabat, kekerabatan. Baru wal yatama, baru anak yatim. Baru wal masakin, baru orang-orang miskin. Nah, di sini kita banyak melihat di dalam kehidupan nyata. Ada orang baik sama temannya, tapi sama ibunya, sama saudaranya pelit, itu kan. Iya betul, ada. Ada orang mau menolong temannya, tapi nggak mau menolong saudaranya, gitu kan. Suka bersedekah kepada katakanlah fakir, miskin, yatim, tapi sama ibunya pelit, gitu. Jadi ternyata ada skala prioritas di dalam berinfak itu juga. Nah ini jadi Masya Allah
Allah mengajarkan bahwa skala prioritas itu seperti itu. Kepada kedua orang tua, kepada akrabin, kerabat terdekat ya. wal yatama wal masakin. Ya. Menarik sekali bahwa saya dengar juga ya, PT Sukun ini banyak sekali membantu di daerahnya Iya. untuk membantu dalam secara sosial seperti itu kan ya. Betul. Sudah dibahas sosok Muhammad Wartono ini seperti apa gitu ya. Nah, ternyata beliau ini seorang Muslim yang giat bekerja dan mempunyai kepedulian sosial yang tinggi sekali. Selanjutnya Ardian Syah. Yes. Gak ada jaraknya. Ini saya dengar tagline atau semboyan daripada PT Sukun Wartono ini adalah satu, urip iku urup. Betul. Yang ingin saya tanya, urip iku urup ini semboyan dari almarhum apa dari keluarga gitu. Iya. Yang setelahnya. Jadi kalau semboyan secara sebutan urip iku urup sebenarnya muncul setelah Pak Wartono tidak ada. Cuma memang apa yang diajarkan dan dilakukan beliau pada saat itu, pada beliau masih ada, itu kita coba rangkum dalam satu filosofi sih, itu sih lebih tepatnya. Jadi makanya kita sebut urip iku urup, karena urip iku urup punya makna yang dalam buat keluarga kita lah kasarannya, di secara perusahaan maupun secara keluarga. Jadi kalau secara penyebutan sebenarnya itu muncul setelah Pak Wartono. Muhammad Wartono sudah nggak ada. Artinya urip iku urup. Ini bahasa Inggris loh. Ngerti nggak? Urip iku urup. Urip itu. Ya. Aksennya kental ya Pak Haji. Luar biasa. Urip itu bahasa Jawa artinya hidup. Urup itu menyala. Ini luar biasa. Kita dengar, kita lihat coba. Urip iku urup. Artinya hidup itu menyala. Makanya saya bikinin lagu nih urip iku urup. Luar biasa. Nah, dengar nggak lagunya? Lagunya kira-kira begini. Hidup pasti ada masalah, karena hidup berdinamika. Namun jangan pernah menyerah, apalagi berputus asa. Kobar dan api semangat dalam jiwa, agar hidup jadi menyala. Kobarkan api semangat dalam jiwa, agar hidup jadi menyala. Urip iku urup, urip iku urup, urip iku urup, urip iku urup. Langsung akan tayang tanggal berapa? Oh, belum ya Pak Haji. Oke, ini urip iku urup, sebuah semboyan yang Masya Allah betul-betul menginspirasi kita, mengedukasi kita bahwa hidup itu nggak bisa bersantai-santai. Kan saya katakan tadi, hidup pasti ada masalah. Siapapun punya masalah. Nah, tapi jangan kemudian tunduk kepada masalah itu. Kita harus kobarkan api semangat dalam jiwa, agar hidup ini menyala. Artinya agar hidup ini betul-betul sebagai fighter untuk mengatasi berbagai masalah. Ini suatu filosofi yang luar biasa yang bisa kita serap dan kita laksanakan. Jangan pernah tunduk kepada masalah, tapi atasi masalah. Dan pasti akan dapat solusi, karena itu sunnatullah. Manjada wajada. Barang siapa berusaha, dia akan dapat. Ada satu lagi firman Allah, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu untuk berubah, berjuang untuk merubah nasibnya. Jadi di sini ada faktor perjuangan, untuk menentukan nasib kita, takdir kita, seperti itu. Nah, kira-kira adakah proyek yang konsisten dijalankan oleh Sukun sebagai bakti kepada masyarakat? Ya, jadi
tadi mungkin sedikit mengulas soal tadi yang soal Urip Korup, nanti menyambung ke situ. Urip Korup kan memang memotivasi diri tadi, betul ya Pak Haji ya. Terus di luar itu juga kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain, dan yang Sukun konsisten jalankan selama ini, kita support di berbagai macam aspek, mulai dari mungkin keagamaan. Kita ada selalu kita selalu ada program biasanya tiap bulan puasa itu kita ada kayak santunan anak yatim di seluruh kota di Jawa Tengah, biasanya 10.000 anak yatim di seluruh kota Jawa Tengah. Terus kita juga ada program-program lain seperti haul ya, maksudnya pengajian yang memang kita selalu support. Terus juga kita bekerja sama juga dengan beberapa pihak, mungkin desa atau apa, untuk bedah rumah warga, hal-hal kecil yang kita tetap coba jalankan secara konsisten di luar itu juga. Jadi kalau untuk dari sisi kemanusiaan kurang lebih kita selalu coba konsisten untuk berkontribusi secara sosialnya, dan di luar itu juga dari sisi olahraganya pun juga kita support. Mungkin kita ada pendidikan kayak tenis meja yang nantinya juga mengirimkan atlet-atlet sampai ke internasional. Juga kita juga sempat kirimkan beberapa atlet muda tenis meja sampai ke Qatar waktu itu. Jadi kita kirim beberapa talent yang memang pendidikannya dari kita langsung sampai ke Qatar. Dulu ada kompetisi internasional untuk tenis meja. Oke. Dan di beberapa cabang yang lain juga seperti volley kita support pendidikannya, dan jadi berimbang gitu Pak Haji, maksudnya antara sosial dalam sisi keagamaan dan sisi lainnya. Jadi kita selalu konsisten, dan itu sih memang yang menjadi yang menjadi semangat keluarga kita untuk tetap konsisten support, karena dari situ juga kita melihat bagaimana orang bisa ikut merasakan apa yang kita dapatkan gitu. Saya dengar juga kan ngundang saya buat sholat Jumat di sana. Betul. Ya, ada bikin masjid juga di sana. Ya, kita di daerah di Gebok itu sendiri ada salah satu masjid yang kita buat, Masya Allah luar biasa, lumayan besar, yang nantinya tiap sholat Jumat tuh selalu full, bisa ribuan itu, bisa mungkin 1.000 bisa mungkin ya, sampai 1.000, karena kita paling kalau sholat Jumat gitu-gitu, mungkin Pak Haji kalau nanti datang ke sana bisa langsung merasakan tempatnya di sana. Masjid apa namanya? Masjid At-Taqwa namanya. Masjid At-Taqwa. Enggak langsung Masjid Sukun sih. Mungkin ada brandingannya dikit Pak Haji. Di luar-luar umbul-umbul gitu. Enggak lah. Tujuannya enggak ke situ Pak Haji. Oke, nah ada tagline yang kedua dari Sukun ini, pilihan nikmat. Betul. Pilihan nikmat itu maksudnya seperti apa? Ya, kalau untuk pilihan nikmat itu sendiri itu kan lebih ke salah satu tagline dari brand yang kita punya. Dan itu sebenarnya maknanya berbagai maknanya itu sendiri, pilihan nikmat punya makna tersendiri, dalam artian setiap orang itu harus bisa termotivasi untuk punya atau berpegang teguh pada pilihannya sendiri, yang dimana dari pilihan dan tanggung jawab yang dia miliki itu kayak dia menemukan kenikmatan di situ. Mungkin semacam seperti itu arahnya sih Pak Haji. Oke. Maka saya mencoba membuat sebuah song lirik tentang pilihan nikmat. Saya katakan di sana, berkeluh kesah bikin hidup semakin susah. Ya. Ayo bekerja atasi segala masalah. Sampai di sini saya ingin mengatakan kepada masyarakat, berkeluh kesah itu pasti akan bikin hidup tambah susah. Jadi ketika ada masalah, ada itu sunatullah ya. Allah akan memberikan ujian-ujian dalam kehidupan ini. Sebagaimana firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wala nabluwannakum bil khairi wasyarri fitnah. Wala nabluwannakum bil syarri wal khairi fitnah.
Astagfirullahaladzim, kalau salah mohon diarahkan ini, mohon dikritisi. Jadi Allah mengatakan setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan semua kamu akan aku uji dengan kesulitan dan kesenangan. Artinya masalah akan diberikan kepada setiap kita. Ya, kepada setiap manusia. Nah, ketika masalah itu datang, kita bisa ngeluh aja, aduh kok begini, hidup akan tambah susah. Tidak menyelesaikan Makanya saya masalah. bilang, berkeluh kesah bikin hidup semakin susah. Lalu mengatakan bagaimana? Ayo bekerja atas segala masalah. Ketika masalah itu datang, pikirkan, renungkan, di breakdown. Apa nih solusinya? Gitu kan? Betapa nikmat apabila solusinya tepat. Pas Pak Haji. Siapa giat dia akan dapat manfaat. Apa manfaatnya? I get the power, I'll be stronger. I get the power, I'll be stronger. Kamu akan dapat kekuatan dan kamu akan lebih kuat gitu. Kira-kira begitu. Ini kira-kira begitu pilihannya. lanjut ada lanjutannya lagi biasanya. Udah nggak susah lagi udah. Okay. Nah, dari lagu Pilihan Nikmat yang Pak Haji buat itu, kenapa akhirnya itu jadikan lagu untuk teman duet nih Pak Haji? Menjadi lagu duet maksudnya. Okay. Jadi kenapa saya jadikan sebagai lagu duet? Karena hidup ini bukan cowok doang. Hidup ini ada cewek gitu kan. Masalah bukan hanya akan menimpa laki-laki doang. Betul. Tapi juga akan datang kepada perempuan. Itu alasan saya kenapa kalau buat duet ini lebih mengena ya. Karena ini bahwa masalah ini masalah laki-laki dan masalah perempuan. Betul. Nah, kita nyanyikanlah laki-laki dan perempuan dengan berduet. Kira-kira itu sih tujuannya. Jadi setelah itu akhirnya kan sudah dikompetisikan tuh Pak Haji. Ya. Kemudian akhirnya terpilihlah teman duetnya Pak Haji nih Selfie Yama. Nah itu kenapa tuh kira-kira akhirnya memilih Selfie untuk menjadi teman duetnya akhirnya diputuskan seperti itu, kenapa tuh Pak Haji? Atas kebijakan dari TV kebanggaan kita nih, Indosiar. Iya. Diadakanlah seleksi dari mulai 10 penyanyi. Betul. Itu menjadi teman duet. Sehingga dari 10 itu saya ambil 3 yang terbaik. 3 orang itu adalah Rara, Selfie Yama, dan satu lagi Rembulan. Apa? Bulan doang, bukan Rembulan. Bulan Permata Sari. Bukan juga. Bulan Permata aja. Nah, dari 3 orang ini saya seleksi kembali di Studio Soneta kan. Nah, tentunya penilaian untuk seorang penyanyi ya itu normalnya aja gitu kan. Normatif saja. Kita akan melihat bagaimana kualitas vokalnya, timbrenya, kemudian bagaimana teknik menyampaikan notasi itu fals apa enggak gitu kan, dan bagaimana mereka melantunkan lirik itu kira-kira sesuai enggak penghayatannya dengan lirik yang tertuang di sana. Nah, 3-tiganya baik, 3-tiganya bagus. Tetapi di antara yang bagus pasti ada yang terbagus. Betul sekali. Kebetulan saat itu saya melihat di antara yang baik, yang terbaik itu adalah Selfie Yama. Seperti itu sih. Jadi memang secara suaranya pun kayak tepat kombinasinya dengan dia, betul ya. Yang terbaik dari yang baik menurut saya saat itu Selfie Yama. Saat itu loh, karena bisa begini loh Mas Syah. Saya lupa lah. Ambil ujungnya aja. Ardian Syah. Hari ini misalnya Anda nyanyi sama saya, ya, boleh jadi Anda lebih baik dari saya.
Hari ini. Makanya Anda jangan nyanyi. Ya, bisa saya buktikan tidak sih Pak Haji. Tapi di hari lain saya bisa lebih baik dari Anda. Itu tergantung kondisi mental. Oh ya betul. Psikis ya. Bisa seperti itu. Up and down ya. Betul. Nah maka saya katakan semuanya bagus. Tapi saat itu ketika saya nilai, yang terbaik adalah Selfie-Yama. Selanjutnya kita akan merencanakan itu kan roadshow. Betul. Setelah ini Pak Haji. Roadshow yang saya akan berduet tentunya dengan Selfie-Yama diiringi Soneta Group. Dan tidak hanya akan membawa pilihan nikmat saja. Tentu akan membawa pilihan-pilihan yang lain. Pilihan-pilihan lagu yang lain juga gitu kan. Insya Allah. Nanti juga mungkin ada shoot video klipnya juga nanti di Kudus. Nanti bolak-balik Kudus. Apa mau nginep di Kudus juga sekalian Pak Haji? Nah, kalau show di Kudus nginep di Kudus. Oh iya. Jadi pindah tempat ya Pak Haji. Boleh ganti KTP dulu. Nanti saya bantu urus Pak Haji. Oke, jadi sama soal video klipnya juga nanti rencana kan video klip ya juga. dengan selfie itu nanti juga bakal dilakukan di Kudus juga nih Pak Haji. Jadi bakal tahun-tahun 2004 ini bakal sering-sering main ke Kudus juga nih Pak Haji. Luar biasa. Masya Allah. Kota Wali itu Kudus itu ya, Masya Allah. Pasti akan senang sekali ya. Pernah dulu tahun 90-an kalau nggak salah ya. Soneta pentas di Kudus. Betul. Ketika touring Jawa Tengah itu luar biasa di sana, Masya Allah. Animo masyarakatnya animonya luar biasa. Saya waktu itu mungkin belum lahir Pak Haji. Saya waktu konser. Pemirsa, bahwa kerjasama saya dengan PT Sukun Wartono ini banyak aspek sebetulnya yang ingin kenapa saya bekerja sama. Banyak aspek-aspek mulai dari aspek sosial, not just business aspek ya. Tetapi sebagaimana saya katakan di muka tadi, latar belakang dari Haji Muhammad Wartono ini ternyata seorang anak negeri yang punya bakat entrepreneurship yang luar biasa. Dan ternyata beliau juga banyak membantu masyarakat sekitar dalam kegiatan sosial bahkan keagamaan. Ini yang membuat saya juga sangat tertarik untuk bekerja sama dengan PT Sukun. Mudah-mudahan PT Sukun terus eksis semakin besar. Amin, Allahumma amin. Nah, kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada closing statement dari Syah. Dari Syah, luar biasa. Terima kasih. Ini kita sangka kan beliau ini etnis Tionghoa ya. Ternyata Jawa melek loh. Apa mungkin obrolan ini kita bahasa Jawa aja Pak? Saya lebih lanjut. Masya Allah. Saya bilang tadi mau pantasnya lo jadi bintang film ini, ya nggak? Masya Allah. Subhanallah. Terima kasih. Untuk sebagai penutup mungkin terima kasih sekali lagi Pak Haji sudah diundang di sini. Dan untuk penutupnya mungkin nantinya dengan adanya tontonan dari obrolan ini bisa memberikan manfaat juga. Maksudnya bisa memberikan motivasi untuk perusahaan-perusahaan lain untuk melakukan hal yang sama, terutama perusahaan keluarga, dan untuk bisa lebih bermanfaat dan lebih baik ke depannya. Itu aja sih mungkin dari saya Pak Haji. Amin. Baik pemirsa Forsa, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.